Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang ke-leher Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Affan akhbarana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Jadi bersumber daripada Anas radhiyallahu an. Anas berkata, tidak adalah seseorang itu lebih dicintai kepada mereka itu manusia ketimbang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Anas, adalah manusia apabila melihat oleh mereka manusia akannya Rasulullah, lam yaqumu, manusia tidak bangun, karena manusia mengetahui daripada bencinya Nabi bagi demikian bangun ketika datang Rasulullah. Itanyo manteng dalam bab tawadhu Rasulullah. Rasulullah sebagai pribadi yang rendah hati, yang tidak menonjolkan kelebihannya dan tidak punya keinginan supaya orang menghormatinya. Namanya orang tawadhu. Dalam hati orang tawadhu yang naiknya adalah merasa dirinya selalu kurang daripada urang-urang yang lain dan ganyan merasa rendah di hadapan Allah. Urang tawadhu. Jadi Rasulullah adalah manusia yang paling tawadhu. Di antara bukti bahwa Rasulullah adalah orang tawadhu, hadis yang riwayat li Anas, bahwa Anas nebegah hana urang yang lebih digalak li urang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Hana urang yang lebih dicintai oleh sahabat Nabi ketimbang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahab, dicintai. Kemana dicintai? Ada baca tentang hadis atau tentang ayat yang bercerita tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kebanyakan diterjemahkan cinta kepada Rasul adalah ittiba'i sunnatih, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul, melakukan apa yang dilakukan Rasul dan mengikuti petunjuk apa yang diucapkan atau yang diketahui bersumber daripada Rasul. Yang biasa diterjemahkan cinta. Sehingga dia ada hadis di hadis Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya
dan daripada orang tuanya dan daripada seluruh manusia. Jadi keperhatian pun harus memposisikan Nabi sebagai orang yang paling dicinta. Jadi sebenarnya makna cinta bukan mengikuti. Mengikuti itu efek cinta. Cinta bukan mengikuti. Mengikuti tanpa cinta, maka ikutan itu tidak kuat. Dia tengok tak ikut sesuatu tapi hana galak tu. Yang dua ke tak ikut yang tak ada tu. Dia tengok tak ikut Nabi. Nah, hanya sekedar ikutkan dari cinta, maka hak tak betul ikutnya. Jadi keperah oleh Anas, bak masa Rasulullah tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh manusia pada saat itu kecuali Rasulullah. Cintanya apa makna? Cinta lagi terus. Lagi diterjemah oleh para ulama, cinta pada hakikatnya itu adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Nah, itu cinta. Kecenderungan hati kepada sesuatu yang kuat, itulah cinta. Jadi para sahabat mencintai Rasul. Apa itu cinta? Cinta ya cinta, yaitu mereka tertarik kepada kepribadian Rasul sehingga mereka akhirnya mengikuti jejak Rasul. Ini pada para sahabat. Jadi cinta ini baik cuma terjemah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul tanpa kecenderungan hati kepada Rasul. Karena mengikuti tanpa kecenderungan hati, cinta yang tidak akan bertahan lama. Para sahabat dicintai Nabi kan sekedar diikuti sunnah, tapi memang para sahabat adalah orang yang sangat tertarik kepada kepribadian Rasul. Makanya kita perhatikan cintanya para sahabat, nah efek luar biasa. Lagi yang kali pernah terpegang bahawa sahabat ingin mengikuti Rasul dalam segala gerak-gerik Rasul. Itu efek cinta di dalam hati. Dan efek cinta dapat menghasilkan sikap yang kadang sulit dipahami oleh orang yang tidak merasa cinta. Nah, mereka cinta menghasilkan sebuah sikap yang sulit dipahami oleh orang yang tidak mengenal cinta. Maka kita baca dalam sejarah Nabi, nah sahabat Nabi yang merupah-rupah ia wuduk Nabi. Ia wuduk tanya sotem merupah. Ana. Nah urang yang wate Nabi ke haji wada ke krut merupah-rupah Nabi disebutkan dalam hadis. Nabi bak sabah saat mengeluarkan dahak. Dahak Nabi getun le sahabat gepleu bak muka. Nya dahak tanya so kena tun. Mudra thai datun. Nyan urang yang hana cinta faham buat pasti berat. Dia pasti orang gila. Ya. Dalam hadis yang lain yang sangat masyhur bahwa ada sahabat Nabi yang meminum kencing Rasulullah. Consider padum-padum dro, di antaranya adalah Ummu Barakah adalah pembantu di rumah Rasulullah, di rumah istri Rasulullah, Ummu Habibah, urang Ethiopia. Nabi getuhnya, kemudian getampung, kemudian kepedua Nabi diuk tempat kemudian pada saat Nabi giabah ianya geu kahanale ia dalam. Bertanya Ummu Barakah. Pudanya hoka ada yang lung kubah yuknya. Ngepegah bak yak lung sampuh beruh gunung, lung kalen nanya Rasulullah kalau je belum. Ini Rasulullah gejib oleh para sahabat. Kemudian Barrah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa pembantu di rumah istri Rasulullah Ummu Salamah, di istri Rasulullah na tukang khadam. Iganya juga melakukan hal yang sama dengan Barakah, yaitu gejib
Rasulullah. Alian long na sahabat yang gejib darah bekam Rasulullah. Ketika Rasulullah gemu bekam, getampung darah, kemudian gejuk pak sira sahabat gekeun, hai sahabat, nicok sehat darahnya dia tanam bak tempat yang hanai uleurun. Budak sahabatnya gecok gemusom bak tempat yang hana sawian kleut gemuat. Bertanya dengan Nabi, kali dah tanam darah long bak tempat yang hana sawu ka Rasulullah. Gugalan gelagat Nabi, tiada long hanan tanam yang sangkan aje nya ya Rasulullah. Sehingga apa berah Nabi? Man khalata dami bidamihi la tamassuhun nar. Urang yang kam lawak darah long ngan darah ji, urang nyan hai pajuh le la pui neraka. Nalong cukup le sejarah yang menceritakan tentang hal-hal yang sebenarnya itu adalah efek daripada cinta kepada Rasulullah. Tak pegah bak urang yang hana itu rasa cintanya, maka iji akan dianggap sedih. Kejut sedih. Ji urang hana cinta. Ya, benar. Jadi para sahabat Nabi, urang yang paling dicintai adalah Rasulullah. Cinta yang dimaksud adalah kecenderungan hati yang begitu kuat kepada Rasulullah sehingga dapat mendorong untuk dapat mengikuti Rasulullah secara utuh. Karena cinta kepada Rasulullah yang paling raya nah bak sahabat, maka urang yang paling raya ikut Rasulullah dalam segala hal adalah sahabat. Hana urang yang punya cinta kepada Rasulullah yang lebih raya daripada sahabat Rasulullah. Maka di sahabat Rasulullah lumpu gede, lumpu kubur, didorong oleh cinta. Bukan cintanya pajan baru timur. Pegah lawanya tak kenal maka tak sayang. Hana handimo kecuali budak duri le. Maka salah satu cara yang dipegat oleh para ulama kepada kitanya yang tahu dia begitu jiuh dengan Rasulullah adalah menghidupkan maulid. Itu bahagian daripada teknik supaya membuat generasi-generasi akhir zaman mengenal nabinya dengan baik, yang akhirnya menumbuhkan rasa cinta, dan rasa cinta akan berujung kepada mampu mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Ya, benar. Jadi dalam kawan sahabat, dalam para sahabatnya hana urang yang lebih bercinta urang lain selain daripada Nabi. Sangat berat cinta. Kemudian Anas berkata, wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu. Para sahabat jika melihat kedatangan Rasulullah, mereka tidak berani bangun untuk menyambut Rasulullah. Jadi sahabat kekalan Rasulullah katuh dengan kedua, ati ingin gebedah menghormati Rasulullah, seorang yang sangat dicintai. Tapi sahabat begitu hormat kepada Rasulullah sehingga keinginan bangun terhalang oleh hormat Nabi kepada Nabi, karena gedekua bahwa Nabi urang yang benci jika ahwate gak nyantruk urang lain bedah. Ya, sehingga berdasarkan hadisnya sebahagian ulama sampai mengatakan tidak boleh berdiri ketika datang orang alim. Dengan alasan para sahabat ahwate truh Nabi hana gebedah. Alasan hana gebedah kan hana cinta. Kalau gebegah likut bahawa sahabat hana urang lain yang lebih dicinta ketimbang daripada Rasulullah. Kan hana keinginan menghormati, kan sahabat sangat ingin menghormati Rasulullah lebih daripada menghormati urang lain. Tapi pakon sih, walaupun sangat cinta, walaupun sangat menghormati, tapi Nabi terus han gebedah. Tidak ada rasa remeh sedikit pun dalam hati sahabat terhadap Nabi. Alah moga nyanja. Hana. Tapi pakal zid lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika.
Para sahabat mengetahui Rasul sangat benci jika ada orang yang bangun pada saat beliau datang. Hadisnya menyekan tak pahami dengan benar, maka akan mengakibatkan tanya dengan sembarangan akan mengatakan tidak boleh. Padahal hadisnya oleh Imam Tirmizi menyebutkan hadisnya dalam bab tawadhu, dalam bab rendah hati, dalam bab Nabi tidak ingin supaya dihormati, dibesar-besarkan, hanya ingin. Maka Nabi benci bahawa sahabat gebedah awat etruh Nabi nyu itamang dalam bab tawadhu, bukan karena dalam bab terlarang bangun ketika ada orang mulia yang datang. Ngabupa. Jadi sahabat hana gebedah kan karena haram budak. Kan kepahami oleh sahabat hanjit tak budak. Jet kesirik dia punya tak budak, punya terus Nabi ke. Dia sahabat hana gebedah karena menghargai Nabi. Kibang menghargai Nabi, Nabi benci kemunya urang ibadah ada terusnya. Maka sahabat ke pubut yang benyaman Nabi baik benci ke. Maka hana gebedah. Jadi sahabat hana gebedah apa kan? Buat terus Nabi hana gebedah. Punya dengan geduk-geduk aja. Pakot karena benci Nabi punya gebedah. Nak galak ni Nabi. Sebagai urang tawadhu, maka Nabi tidak punya keinginan supaya dihormati. Dan beliau tidak merasa terhina ketika tidak dihormati. Orang terhormat tidak butuh lagi dihormati karena dirinya sudah terhormat. Orang yang hoho mengejak hawa dihormati tanda hanasib kehormatan. Ba'du. Nabi kasih penghormatan yang diberi Allah, maka Nabi sebenarnya tidak membutuhkan dihormati. Bukan sahabat hana gebedah karena Nabi benci. Nabi han gebi bedah pakon. Pada teruganya pakon han gebi bedah urang. Dak kai bedah gi duduk long pakon. Nabi han gebi bedah karena tawadhu. Jadi han gebi bedah karena tawadhu kan berarti hanjir bedah. Ya, yang pemahaman ji. Nah, kemudian bukti lagi nyanda pegang. Jadi nyan gemudak gepegah oleh para ulama lagi nyan, yaitu ketika Rasulullah di Madinah, maka nasirul sahabat yang merupakan pemuka kabilahnya, yaitu pemuka Bani Quraidah, nan Sa'ad bin Mu'ad. Pada saatnya Rasulullah bersama sahabat lain tengah geduk dalam sebuah majlis. Lantas datanglah pimpinan kabilah, yaitu nan Sa'ad bin Mu'ad. Sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah kekalan Sa'ad bin Mu'ad datang ingin menjumpai Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan kepada sahabatnya, "Qumu ila sayyidikum." Bukan Nabi keun mak sahabat yang kaduk mandum bedah mandum. Pangule urun-urun dekat tu bedah. Maka Nabi kebedah dan seluruh sahabat kebedah. Artinya ketika menyangkut dengan hak orang lain, maka ketika ada orang mulia yang datang, Rasulullah bangun dan sahabat diperintahkan untuk bangun. Tapi dari sisi yang berbeda, ketika Rasulullah yang datang, sahabat dilarang bangun. Seandainya bedah awat terus urang adalah haram, maka sungguh Nabi hana dia bedah awat terus saat bin Mu'ad. Tapi ternyata awat terus sahabat Sa'ad bin Mu'ad karena agaknya pemuka dari kabilah Bani Quraidah, maka Nabi kepegah, "Qumu ila sayyidikum."
Bedah hormati penghulu. Urang mulia, bedah muliakan. Bekna sikap berontak dalam jiwa. Urang mulia harus tahinakan. Bak tanya, ada ketuh bak tanya? Tidak boleh. Nabi ke bang bukan? Nabi urang mulia dalam satu kaum memuliakan. Bagaimana kaum memuliakannya, Nabi pun ikut memuliakannya. Ya, nyen cara Nabi. Jadi memang bedah awat terus urang mulia, nyen adalah sebenarnya itu boleh. Buktinya Nabi diperintahkan sahabat untuk bedah. Tapi Nabi awat terus nyen han gebi bedah, nyen tanda bukanlah bedah sebagai sebuah larangan. Tapi pusit han gebi bedah karena rasa tawadhu Rasulullah. Mungkin minat dengar cerita ulama tanya yang ban-ban. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria. Agaknya jaro buat mandung gecum. Baiklah jaro murid yang saleh gecum dan sangat hormat. Tapi jaro ganyan mesti roh hang gebicum. Sehingga orang hak fikir, jaro hang gebicum, jaro kok gecum. Sehingga anak yang cabak ya tanya mbak beliau, "Kuji mana?" Hanadi dengan. Sementara ganyan urang yang soleh, urang yang dihormati. Maka beliau mengatakan, ganyan malai dengan Allah Taala. Karena gepegah yang gebuka ayat pelung oleh Allah, sungguh urang akan iplung dari lu. Tapi Allah sampai urangnya gejaga ayatnya sehingga urang merasa terhormat. Urang merasa ganyan terhormat, maka malai gitu. Tapi apakah ketika ganyan hana gecum, gebicum jero ganyan lantas berarti ganyan urang anti cium tangan, qublah, mengecup tangan orang-orang salih? Tidak. Buktinya igatnya gegecup jaro orang lain. Ulama-ulama Syria yang menempak gatnya gebedah dan gegecup jaro. Walaupun kadang gatnya lebih alim daripada orang yang gatnya cium jaro. Tawadhu itu bahagian daripada mengikuti sikap Rasulullah. Menyegop terus gebedah, menyegaknya terus gebegah baik bedah. Dan kan gebegah pura-pura bit baik. Sehingga sahabat pun tidak berani bangun ketika datang Rasulullah. Ya. Kemudian dalam hadis yang ke-334, hadis yang sangat panjang. Maka karena panjang tak hana lungkun badihli, langsung takun terjemah. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucu Rasulullah. Hasan anak Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah putri Rasulullah. Sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah. Wa kana wasafan, Hindun bin Abi Halah seorang yang pandai bercerita. An hilyatin Nabi, tentang cerita Nabi. Wa ana ashtahi, aku rindu bahwa dia menceritakan kepadaku daripadanya cerita Nabi tentang sesuatu. Jadi Hasan bin Ali, cucu Nabi dengan depu, cucu Nabi nya tentang hana trip gedeme Rasulullah karena beliau sangat muda. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah cuma padin-padin tun sebagai sempat kahwin, alihnya Siti Fatimah meninggal. Maka pada saat Hasan Husain manteng Nabi, gatnya manteng dalam kondisi ubur. Lepu hal yang hana gedepu tentang Nabi. Walaupun Nabi gede-gede ku sayang-sayang, tapi karena ubur. Maka ada karaya gedanya mbak apa? Saudara mak. Apa? Gatnya apa gatnya sebagai orang yang cara tat menyebab cerita. Gat bahasa kan guna-guna cerita nak. Maka dia pegah ada apa kena pegah baklung sega tentang Rasulullah. Karena wate lung burjih nar, wate mentang nar Rasulullah lung mentang ubur.
Maka disebutkan wa kana Rasulullah fakhman mufakhama. Rasulullah orangnya itu besar, tegap badannya. Ya talakla'u wajhu talaklu al-qamar lailatal badar. Menyatakan wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama bercahaya. Begitu terang, begitu indah wajah Rasulullah. Panjang cerita. Fadzakara al-hadis bitulihi. Diceritakan liapa secara panjang tentang Rasulullah bak Sayyidina Hasan. Lepuhal cerita. Qala al-Hasan, gekun li Hasan setelah gedengar ceritanya. Fakatam tuhal Husain radhiyallahu anhu zamanan. Cerita yang gedengar bak apa gahana pegah-pegah bak adik itu. So adik Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Cithul pakai Tuhan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain Cithul. Ya, ahwate wafat Rasulullah mihana salah Ummu Hasan si urang tahun, Ummu Husain 8 tahun. Tahu. Jadi cerita yang kaget tentang kakek Rasulullah hana pegah-pegah bak adik ceritanya. Kiban cerita tentang kehidupan Rasulullah. Fa wajadtuhu qad sabaqani ilaih. Duduk mendengar tu ternyata Husain menceritakan yang kali agaknya menceritakan, yang kali dengar apa. Ternyata Husain lebih tajam loh. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Ya, fawajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi. Ternyata Le Husain, adik dari Sayyidina Hasan, telah bertanya tentang kakeknya yaitu Rasulullah kepada ayahnya. Tajam Husain bak ayah katanya bak Sayyidina Ali. Le Hasan dia tanya bak adik mak atau abang mak. Ya, fasalahu an madkhalihi wa makhrajihi. Maka ternyata Husain telah bertanya tentang segala sesuatu menyangkut dengan ayahnya. Wa qala al-Husain radhiyallahu an. Husain berkata, aku telah bertanya kepada ayahku daripada masuk Rasulullah. Artinya Rasulullah ni gedama musabuh tempat kiban cara putra kepegot. Ku jawab oleh Sayyidina Ali ba'ana ke? Kana idza awa ila manzilihi Rasulullah apabila masuk ke dalam rumahnya jazza'a dukhulahu salasata ajza. Membagi waktu di rumahnya menjadi 3 bahagian. Nabi miya gua rumah wate yang bagi leh. Juz'an lillahi azza wa jalla. Nabi miya kanai rumah 1/4 wate yang dipakai untuk ibadat. 1/4. Wa juz'an li ahli 1/4 wate yang dipakai ke keluarga. 1/4. Yang naik rumah, wate yang naik rumah. Yang mereka gua rumah ge bagi leh wate. Mesti Nabi nyo gua rumah pada jam rumah. Oh na wate mesti 6 jam. Yang ge bagi leh 2 jam ke ibadat. Mesti 2 jam tu gejuk ke hak keluarga, rumah dan anak. Jadi sesibuk Rasulullah dia menyediakan waktu untuk keluarganya, untuk urang rumah. Sesibuk-sibuk Nabi kebak wate ke urang rumah sebanyak 1/3 waktu Nabi yang ada di rumah. Kan apa? 1/2 tu hobak. Summa juz'an. Ya, kan wa juz'an li nafsi. 1/2 tu kebah gedrau. Istirahat. Gepubuat-buat draw ke. Nyan bak 1/2. Jika Nabi 6 jam katakanlah umpama na di rumah bak sabah urau. 2 jam ke ibadat, 2 jam ke ibadat, 2 jam hak keluarga, 2 jam hak draw. Hak drawnya kepu summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Yang 1/2 hak draw bagi Nabi gebagi long
sebahagian ke pakai ke draw ke, yang sebahagian ke pakai kepada jame yang jak rumah. Kira-kira apa? Seperleher punya 6 jam di rumah, 2 jam. Nya atadro. Atadro-nya sebahagian ji gejuk ke jame. So yang perleher nya. Berpakai kote. Nah, sebahagian tu baru aku pakai ke draw untuk istirahat. Ya, fayaruddu dzalika bil khassah ala ammah. Maka mengembalikan demikian waktu dengan yang khusus di atas umum. Maksudnya mana? Urang-urang istimewa akan diberikan waktu yang lebih istimewa. Urang-urang yang mulia dalam satu kaum diberikan waktu lebih. So yang dia. Urang yang oleh kaumnya dihormati, maka Nabi akan memberikan waktu lebih. Enhan nilai Nabi. Bayangkan kondisi Rasulullah dari uro ke uro. Wate getnyan ke bagi leher seperleher ke ibadat, seperleher ke keluarga ni haji kurun, seperleher ke draw bak yang seperleher ke draw ke bagilah ngan jamai ngan urang yang butuh kepada Nabi. Sebahagian ke istirahat draw, sebahagian ke gejuk ke jamai. Wala yadakhiru minhum syai'ah. Kata Aliyah Nabi tidak menyimpan daripada mereka akan sesuatu. Artinya Nabi menyena sesuatu yang jid dimakan atau sesuatu hana gesom. Hana gesom. Nabi adalah orang yang tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Menyena akan kepajuh, menyena lebih dari kepajuh akan kebagi ke orang lain cara urip Nabi. Ya. Wakana dan ada daripada perjalanan hidup Nabi pada juzuk ummah itu mendahulukan ahli fadal. Jadi bunuh kena bagi ke jami wate untuk menjami gop rumah Nabi. Nyan gecok kan bak hak keluarga. Kan gecok bak hak Allah. Tapi gecok bak hak draw. Yang inan mesti kena istirahat, inan gekoh becut ke hak jami yang jak rumah. Yang Nabi. Ni dia patako. Dia lang tamuan di dako. Mesti kena jami jak rumah. Putra yang dapat kurung. Atul heboh ke Allah becut. Ke keluarga becut, ke draw becut. Lantah draw jami, pat deco, wate ke jaminya pat deco. Jino hana mecih jami karena jino kata bersibuk draw dengan HP. Jami hana payah na ilmu, tapi HP udah. Lebih baca jami habis hotel. Gerdang-gerding ya kan? Dan yang hana masalahnya, yang bahagian daripada hubungan baik dengan manusia. Good. Cuman yang katanya pat deco pertanyaan. Utakoh bahak Allah yang mangat menan. Rencana nak semayang nak buat tempat siju. Mak karena urun telefon ke Hanali. Hana pernah tak dengar sigap rencana kuno kakak pegurung punya kurung tamah lo. Nah, benar. Jadi menyai Nabi pak gekoh hak-hak lainnya. Bak hak draw. Han gekoh hak Allah Taala, han gekoh hak keluarga, yang gekoh hak draw. Hana egois. Hana egois. Nyai dia hak gok tako. Nah, boh bak wate apalagi bak peng. Yang tukang mat peng makai lekele sebulan, hak sebulan aja. Hak lain tako, hak no dahan. Puno. Nabi han. Alian waqasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Rasul akan membagi jami ente ramai. Keso yang paling raya gejuk kursi. Nah urunya ingin menempuh urujih piperle, urujih piperle, urujih piperle, mandung perle ke Nabi. Nah, yang bina sampo ubi wate. Ha Nabi. Cukup teratur udep ke Nabi. Bit teratur. Nah, aku kan? Maka Nabi membagi waktu itu ala qadri fadlihim fid din. Menurut keutamaan mereka dalam agama.
So yang lebih soleh. Makin lebih soleh, makin didahulukan, makin gebi wate yang panjang. Itu bentuk daripada penghormatan terhadap kesalihan. Kejip benar. Karena Nabi menghormati kesalihan. Orang yang paling soleh, paling menghormati, paling gebi wate lebih panjang. Jadi punya pelai merupak dengan Nabi berlebih drip, berlebih soleh. Man so kena koh Abu Bakar. So kena koh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat besar lain Maka orang yang sering merupak porsi besar dari Nabi yang urungnya. Kejut. Karena Nabi membagi waktu itu untuk tamunya sesuai dengan keutamaan dalam agama. So yang paling soleh, so yang paling kuat iman, so yang paling bermanfaat untuk agama, kegatnya kemuliakan. Yang betul itu salah lagi. Betul. Artinya Nabi menampakkan bahawa orang-orang yang dimuliakan Allah, Nabi pun memuliakannya. Wa minhum dzul hawaid fayatasyaghhalu bihim. Ya, di antara urang yang terus rumah Nabi, urang yang letak hajat, maka punya urang hajat, maka Nabi akan mencoba memenuhi hajat mereka. Yang hajat kepada ilmu, gubi ilmu. Yang hajat kepada harta akan gejuk yang nak Nabi. Ladum semacam hajat, ladum ilmu cok harta pilake dupu gejuk. Dengan Nabi. Ini Nabi ke pajung kudro mengejuk dengan kesedekah, le kesedekah. Daripada geniak mati kudro. Yang kesibukan Nabi yang mana? Wa yashghaluhum fima aslahahum. Ya, wal ummah min mas'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum. Dan Nabi menyibukkan diri untuk memperbaiki umat. Kesibukan Nabi surau-urau memperbaiki umat. Gekalan dari sisi agama putra yang mantang kurung, maka inan gepula wate Nabi untuk atanya. Maka perhatian jiwa Nabi adalah kepada umat. Yang mandung sisi kehidupan sahabat, diperhatikan oleh Nabi hana yang luput. Dah yang kekalan paling penting, paling le ke bawah hotel kenal. Yang surau-urau yang pan berlaku Nabi. Kemudian umat bertanya, maka Nabi akan menjawab. Dan Nabi pun memberi solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi. Maka urang sangat bergantung dengan Nabi. Maka urang sangat ingin berkumpul dengan Nabi. Pakon. Pertama waktu merumpak dengan Nabi ati senang, haba Nabi hana munyet lagi kita nyaw. Tanya menyana urang yang hana kenang bate dia, pun berhaba ujung nagenyi biu. Bertinggal dalam matego. Nyan baru muri puas, pulang tak le tak geni nyan muri muka masam yang kapek kamangan ati ni. Nabi Han sehingga mengatakan urang menyena masalah, Nabi menjadi orang yang memberikan solusi, bukan orang yang memperumit masalah. Yang hinan haya Nabi. Jadi urang-urang yang bermasalah mangat berhadap Nabi karena ada solusi. Menyebab katanya oi pegah, iloh nak pahle yang kau kenang paket. Yang tu nya nah, kau bahaya yang tu. Yang tanda hanya kengon. Kan solusi. Ya, dah berat sikit memang buat haji. Nyana masalah hai pegah. Nyan masalah ke hang mau fikir dekat ka. Hana ulung lagi dah pulang ku dalam dunia nya. Jadi kan solusi. Jadi urang yang tengah tertekan dengan masalah merempak dengan gedanya kan hui. Mutamah masalah lain dah sangkut bab penyong ji. Ya. Yang kejadian hana urang hana rindu ku dia. So rindu ku dia. Mana so. Tanya orang sekali merasa dirindui orang. Hana kerja. Tanya hana lagi Nabi. Tapi urung lagi Nabi. Sayyidina Umar payah gelak ketak ubena urung ahwate uro Nabi wafat. Aci pegah juga bahawa Nabi akan meninggal. Nabi akan wafat tapi urung hari berhalih. Kerja. Lekoh hanam sempat boleh dengan badan. Ya. Nyamban hai keterima oleh Sayyidina Umar pakon rindu dah Nabi.
Ya, nyan uronyan senauman hi lagi urang ilham. Pakon. Hi minta segilas. Adalah efek rindu yang tidak tertahan. Ya, kata Bung Karno bahwa manusia paling mencintai Rasulullah. Ya, ka. Wa yaqulu liuballigha syahidu minkum al-ghaiba. Ini Nabi kepegah awak urang nak hajat merempak dengan Nabi, maka solusi yang Nabi berikan tentai dengar le urang yang pegah, le urang yang tanya. Sementara masalah yang sama itu akan terjadi pula bak urang lain. Maka Nabi kepegah, hendaklah yang hadir di sini menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka hana dalam kalangan sahabat Nabi watai gedepu hadis lantas gesong. Ni obek depu legop ngak mehi malim lung langkawan. Hana. Karena Nabi kali berpesan liuballigha syahidu minkum al-ghaib. Yang hadir pegah pada hana hadir. Yang hana jak orangnya pegah le yang jak. Wa ablighuni hajata man lam yastati' iblaghaha. Nah, ni kalau nyok dina perhatian Nabi ke sahabat. Ai, dikhi Nabi. Kaputruh siga baklum hajat urang yang han sanggup iputruh hajat ji baklum. Kapegah siga baklum masalah urang yang hai tujud pegah masalah baklum. Apa pegah ngak ubi jawapan, ngak lombi solusi. Kadang pun nak masalah di hana depu baju pegah, hana pegah kerot, pegah lah baru. Jika ada umatku yang punya masalah mereka tidak berani menyampaikannya, sampaikan kepadaku. Jadi Nabi kan cuma beri solusi kepada orang yang kana, kan cuma memberi jawapan kepada orang yang temanyam. Tapi Nabi juga mencoba supaya orang-orang yang han sempat ke temanyam, yang han ketujut temanyam, masalah urunyan berterjawab, masalah urunyan benar solusi. Sehingga buah Nabi kaputruh baklum hajat urung yang han sanggup iputruh hajat ji baklum. Peduli ya, yang peduli tak ke? Yang kepedulikan cuma urang ke? Yang han ajak ke peduli? Fa innahu man ablagha sultanan hajata ma lam yastati' iblaghaha sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Karena kepercayaan Nabi barang siapa menyampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya, itanyo tak pegah hajat gop bak Nabi yang kedro yang hai tujud atau han sempat dipegah, maka kepegah li Nabi sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Urang kiamat sehingga di atas titi siratal mustaqim gepeteguh aki handet dalam neraka. Yehban motivasi li Nabi kepada sahabat yang hadir untuk menyampaikan hajat dari sahabat yang tidak hadir. Menyebab katanya kira-kira makin ramai urang pegah hajat, makin betul, makin hek dah nyawa sahabat. Tapi Nabi hanai pegah, dia pegah bak orang lain. Yang han tunjuk pegah ke dak? You pegah bak kau. Nak ke Nabi, nya perle dan yang gerau han. Sayyidina Ali kan pernah, Sayyidina Ali gatnya rajulun madza dalam hadis. So kata Nabi Sayyidina Ali melintai ke sepupu sekaligus melintai karena berkahwin dengan anak. Jadi Sayyidina Ali kan rajulun madza, sering keluar madhi, cairan madhi, watena rangsangan syahwat bacut kai tubit di madhi. Jadi kipan tak pegat nyo pun najis, pun apa yang ketua semayang, pun apa yang banau. Hanak doang pegat, guna tanya Mbak Nabi tuan tu. Hana hormat sagai, hana merasa. Tahu pakai anak Rasulullah, isteri beliau. Maka Sayyidina Ali kibang buat bindanya hang dijud. Meyakdanya hana masalah dengan Nabi. Han gekul Nabi. Hana muri memelintai, hana muri Tuhan.
Tapi Sayyidina Ali mau perasaan kedro. Hang dia tanya sehingga bakso dia tanya bak urung lain. Ya, maka Nabi pun menjawab, maka basuhlah dan berwuduklah. Sehingga oleh para ulama mengambil kesimpulan mani itu cuma najis yang wajib dibasuh, dan tidak mewajibkan mandi. Tapi menyakali ada wudu, runtuh wudu karena keluar sesuatu dari kemaluan. Adanya dah depu berkat kejadian Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali hana gedanyang gedro tapi payah dia danyang bago. Masalah bagi Nabi, Ali kerja kaitannya geroi. Malah long-long mudah masalahnya kaitannya bak long mendam sebagai tuan. Nabi hana kai laginya. Jadi hendaklah yang tidak berani, tidak mampu menyampaikan hajat, sampaikan le orang lain. Maka bagi Nabi nama urung lain tanya masalah gop hana masalah. Ya, karena Nabi paham lalu urung hai tujud tanya. Ladum hai tujud tanya, ladum hanjir tanya. Ladum hanai depu tanya, nyai lebih berat lo. Menyahang ketujud tanya masalah mental. Menyahanjir tanya masalah bahasa. Menuk tanya nyorong tanya uji. Menyahan nampur tanya tanda nampung. Mata urung macam-macam. La yadhkuru indahu illa dzalika. Nabi hanya kepegah sapu di urung kecuali menjawab, memberikan solusi. Wala yaqbalu min ahadin ghairahu. Rasulullah tidak menerima dari seseorang selainnya. Selain artinya selain daripada menyampaikan hajat. Wa yadkhulu rawadan wala yaftariquna illa an dawaq. Pada saat para sahabat masuk kepada Nabi dalam kondisi yang sangat ingin bertanya, ingin berdekatan dengan Nabi, dan mereka tidak berpisah daripada Nabi kecuali mereka zawak. Mana zawak? Merasa tahat jawaban Nabi, puas tahat jawaban Nabi. Jadi orang yang tanya kepada Nabi hana pernah hodai ketebit jawaban mengambang dan tidak jelas. Nabi akan menjawab setiap persoalan dan memberi solusi setiap dari pertanyaan. Dan orang yang bertanya pasti zawab, merasa dalam jiwa, puas sepuas-puasnya atas jawaban Nabi. Yang akan menunjukkan keahlian Nabi, menunjukkan kedalaman ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hana orang yang hotel merupa dengan Nabi ketemanyang dan Nabi kejawab, yang payah jak bak urung lain lah melih nali. Begitu jelas, begitu memuaskan, lengkap Nabi. Qala berkata Husain, bunuh tentang damam rumah pokok pegai Nabi. Tak jelas Nya kedebit pokok. Fasa'altuhu an makhrajihi. Aku bertanya daripada keluar Nabi. Kaifa kana yasna'u fihi, apa yang dilakukan Nabi ketika keluar. Maka berkata Sayyidina Ali kepada anaknya Husain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzunu lisanahu illa fima ya'ni. Rasulullah akan menahan lidahnya kecuali pada sesuatu yang bermanfaat. Menyeka gedebit keluar, Nabi hana gemututu, hana gegerakkan lidah kecuali pada sesuatu yang bermanfaat. Nabi kagu pegah itu bermanfaat. Menyahana manfaat, Nabi akan diam. Maka hadis Nabi, hendaklah kamu berbicara atau engkau diam. Pilihan kepada kitanya kau luar rumah luar. Berbicara atau diam. Diam pada saat yang tepat untuk diam, dan berbicara pada saat yang tepat untuk berbicara. Urang carang akan gepegah ahwadeka perle pegah, dan sesuatu yang perle menjaga pegah.
Dan urang carang akan geim bak tempat yang memang seharusnya inan payah daim. Tanda urang hana carang bahkan mubalik bak tempat dan bak masa yang seharusnya daim inan cukup le gepegah. Tapi terus bak masa yang payah pegah kadang justru hana gedepo pegah. Nabi yang ada kagetubit urmoh, maka beliau tahu betul pajan masa payah gepegah dan putra gepegah, etna gepegah, kibancara gepegah yang mandung diperhitungkan oleh Rasul. Maka Rasul memperhitungkan dengan siapa beliau berhadapan. Yang salah satu kelebihan daripada Rasulullah, awat tegatnya getubit keluar rumah berhadapan dengan manusia, Rasul tahu siapa orang di hadapannya, bagaimana cara menghadapinya, seberapa dalam ilmu pengetahuannya, seberapa jauh dia bisa mencerna sebuah perkataan, yang mandum terukur Pak Nabi. Angkejit mandum urang menyalih merempok Nabi puas, pakot. Karena Nabi lebih awal gitu so urang yang berada di hadapan. Itu kecerdikan luar biasa. Urang cara menyalih banyak, Nabi akan menjelaskan secara cara. Urang sederhana temannya, maka Nabi akan menjelaskan sesuai dengan akalnya yang sederhana. Nabi sangat paham dengan siapa beliau berhadapan. Maka Nabi akan getujan pajan Nabi harus geim dan hana gepegah, dan Nabi getujan pajan yang payah gepegah. Nyan sebenarnya sangat perlu untuk datiru oleh kitanya walaupun han secara sempurna. Kira-kira menyatakan pegah hana manfaat, mendap. Kira-kira sesuatu yang inokuh masa untuk pegah, walau kadang berat, maka berbicaralah. Tapi tanya pasti haik tak ikut Nabi bubipi pekan, karena pertimbangan tanya bisa salah. Tapi pertimbangan Nabi tidak salah. Maka otege pegah ke tepat, otege im ke tepat. Itanya berusaha. Sang geta im menyedap pegah inon sang meno je ke efek hanaga. Ia mendak. Cara guru, cara itu sunnah Nabi. Ya, benar. Artinya dia lidahnya kan angke gay pegah-pegah le urang, lidah tak bertulang. Anak tulang je. Lemah, tapi minyak genang support dengan lidahnya. Artinya katakan juga sakit lebih berat daripada rasa nur baru. Sakit tak. Ya, benar. Kemudian Aisyah kita baca bihu tu ile wa yu'allifuhum wa la yunafiruhum. Rasulullah itu membuat manusia jinak dan tidak membuat manusia itu lari daripada Rasul. Hanya termasuk dalam mata bunuh dah. Ini Nabi menyageduk dengan urang dia ke jinak nyaman, tenang, hawai dengan haba Nabi. Dan hana pernah Nabi waktu geduk dengan urang manga urang bekal biji pelung bercukup dia boleh haik dan dua pengenyan. Hana Nabi. Maka haba Nabi yasiru wala tu'assiru. Nah. Ya, nyanyian kaidahnya. Maka urang yang paling jarang dalam bergaul mampu menjinakkan banyak manusia. Wa yukrimu karima qaumin. Nabi memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum. Jadi terdepu dia orang Arab nak pada belah bawah kabilah. Dan setiap kabilah ada orang yang dimuliakan oleh setiap kabilah. Ketika Nabi bertemu dengan orang-orang yang mulia dari kabilah mana saja, maka Nabi sebagaimana orang lain menghormati orang mulia tersebut, Nabi pun menghormatinya. Tanya baik tak sikap sebalik sabi dengan Nabi. Minta urang dimuliakan tak pegah ngelong pun mulia, ngan lain je. Tanda urang hanagat ati. Idanya ya dengan tak muliakan gok hi gadah mulia draw. Sang-sang ngan tagibloh bak uleh gok mulia katanya. Padahal justru orang yang menjaga kemuliaan orang lain akan dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk tanya waktu hana menceh gila atau lego.
Ya, hana macam gila ada lego. Nabi gimana buka? Ingin mulia, Nabi sih mulia. Tapi apakah gimana sikap Nabi kepada orang-orang yang dimuliakan? Tetap memuliakannya. Secara akhlak dengan Allah Ta'ala lagi yang iu. Menyedap megah secara politik dan siasah sebenarnya beda. Getanya tak muliakan orang yang dalam kampungnya dimuliakan, maka orang pun akan memuliakan dan yang baru terus ya, orang yang dia muliakan mulia makanya. Ci bayangkan, terus getanya orang yang dimuliakan dalam kampung justru terhinakan, maka akan dimusuhi oleh orang-orang yang memuliakan orang yang mulia. Yang secara politik. Tapi dannya menyata muliakan orang baik dengan secara politik. Tapi begitulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Politik ijak gerau. Baik kenan maksud maksudnya. Ya. Nyo hadisnya hana majah Nabi. Lupa be hidup jelaskan. Ya, nanti insyaallah dalam pertemuan ke kita sambung kembali sepanjang tak ada. Ya, tentang bagaimana sikap Rasulullah di dalam rumah dan bagaimana sikap Rasulullah di luar rumah. Ketika di dalam rumah Rasulullah membagi waktu menjadi 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dirinya. Yang sepertiga untuk dirinya dibagikan untuk orang yang datang ke rumah Rasulullah. Nah, ini tinggallah untuk dirinya Rasulullah sedikit saja. Begitulah kehidupan Rasulullah. Sementara di luar rumah yang kita sikap Rasulullah sangat baik, memuliakan kaum, menjaga lidah, pajan yang harus berbicara, pajan yang harus diam dan sebagainya lagi kita pegang. Aku lagi yang ini insyaallah nanti kita sambung dalam hadis yang ke-334. Ya, panjang medang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.